apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Tuhan baik, amin. Amin. Senang sekali hari ini bisa melihat teman-teman lagi di sini dan aku percaya hari ini sangat-sangat spesial sekali loh. Mari kita datang dengan hati yang penuh ekspektasi ya. Teman-teman, bukan cuma rutinitas aja tapi benar-benar ini menjadi kerinduan kita untuk bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini dan belajar bersama-sama bahkan bertumbuh dan tertanam di gereja ini teman-teman. Amin. Amin. Aku mau ajak kita untuk berdoa dulu sebentar. Kita mau doain teman-teman kita mungkin yang lagi pada sakit, teman-teman yang mungkin lagi pada kurang sehat dan gak bisa hadir di tempat ini. Yuk kita renungkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah hari ini ya Bapak, biar Engkau yang hadir, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau datang memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, Engkau yang sertai Tuhan. Mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun, menyembah, memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Juga buat teman-teman kami Tuhan yang lagi sakit juga, buat Yetro juga Tuhan, buat Lita juga Tuhan. Tuhan Kau yang sembuhkan mereka Tuhan, berikan kesehatan, pulihkan mereka Tuhan sempurna ya Bapak. Sehingga mereka boleh bertemu kami kembali Tuhan, boleh beribadah bersama-sama kami lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengundang Kau Roh Kudus hadir di tempat kami, di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur ya Allah. Amin. Amin. Di Mazmur 34 ayat 9 teman-teman bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. 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 Apapun yang lagi kita alami, kita sukacita, kemenangan kita, bahkan mungkin kita lagi ada di lembah yang kelam, ingat Tuhan yang sama yang akan memberikan kita kekuatan, pengharapan baru buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Oh. Teman-teman siap puji Tuhan? Amin. Yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah baik Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau kan Allah yang mengasihiku, yang
Ku syukur Tuhan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Yeay. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu aja ya Bapa, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan rasa syukur kami Tuhan, pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk boleh terus renungkan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Thank you God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak, kami ada Tuhan saat ini berdiri Tuhan di sini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau yang ada dalam kami Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan, yang mungkin kadang kami miss Tuhan, yang mungkin kadang kami tidak sadari Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau mengakui Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami Bapa. Kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami Tuhan, semua hidup kami, seluruh hidup kami, masa depan kami Tuhan. Biar kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Ku bawa hatiku Tuhan kepadamu Tuhan. Mari teman-teman kita ya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ikutimu Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Mari teman-teman semua kita nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah Yes, Lord. Ini doa kami Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk Mengenal kehendaknya di hidupku. mengiring Mengiring Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. ku. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. ku tersanjung Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. itulah karyamu Tuhan. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami ingini Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembah-penyembah-Mu, biarkan apa yang kami nyanyikan Tuhan lebih daripada hanya sekedar lagu atau musik, tapi benar-benar kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Engkau layak, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau adalah Allah yang hidup. Bertahtalah dalam setiap kehidupan kami, bertahta di atas penyembahan kami. Kami mau Tuhan, Engkau terus bekerja dan Engkau terus bentuk kami. Ya, kami lebih daripada cuman sekedar bernyanyi, lebih daripada cuman sekedar berkumpul, lebih daripada cuman sekedar berkata-kata akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu. Tapi benar-benar Tuhan, kami bersyukur akan Engkau. Kami benar-benar Tuhan menikmati hadirat-Mu
Kami benar-benar hidup berkelimpahan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sebuah anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. We want to bless your name. We want to glorify your name. We want to magnify your name. Biarkan segala sesuatu yang kami lakukan, kami perbuat Tuhan, itu hanya akan menunjukkan kebesaran-Mu. Itu hanya akan mengarahkan segala atensi hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami to lift up your banner, allowing us to call you our Father, allowing us to call you our God. Sungguh Tuhan, sebuah kehormatan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam kami. Mungkin siang hari ini ada di antara kita yang gak feel like it. Ada daripada kita yang mungkin berberat hati. Mungkin daripada saudara perlu bawa itu kepada Tuhan. Kita perlu belajar untuk mengesampingkan itu. Mengesampingkan bukan ignore your feelings, bukan ignore your emotion. Tetapi menyerahkan itu semua. Bawa itu ke Tuhan. Saya percaya saudara akan mulai melihat tangannya bekerja. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk damai sejahtera-Mu menyertai anak-anak-Mu di tempat ini. Sebenarnya kita akan mendengarkan ajaran, kesaksian, bukan cuma sekedar cerita. Roh Kudus, Kau bekerja dan setia pada kami. Tuhan, Kau bekerja di antara kami. Biarkan kami Tuhan gak ketinggalan, agar kami Tuhan dapat mendengar suara-Mu, agar kami dapat belajar, agar kami dapat bertumbuh, agar kami juga dapat Tuhan diperbaiki, dikoreksi. Biarkan kami mengalami sebuah transformasi. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas akan kita punya perasaan, kami punya feeling, kami punya emotion, kami punya kegundahan sekalipun. Ketidakpercayaan kami Tuhan, your power supersede itu semua. Berbicara kepada kami, lead us, guide us, speak to us. In Jesus' name, amen. Amin. Apa kabar semuanya? Sehat, baik? Wah. Dani sedikit terintimidasi, dia harus lurus. Kurang geser 3 derajat Dan. Apa kabar? Good? Oke, sembari everyone settle down. Gak berasa ya kita, kalau boleh dibilang ini ibadah ketiga terakhir di tahun 2025. How many of you yang berani berkata kepada diri saudara sendiri ketika saudara melihat hari ini, melihat ke belakang, bagaimana penyertaan Tuhan itu membawa saudara sampai hari ini? Whether it's a good thing yang saudara experience, whether it's a bad thing yang saudara experience, whether itu sesuatu yang saudara sudah tunggu-tunggu Tuhan belum jawab, tetapi hari ini saudara masih mampu untuk mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Pasti gak mudah, tapi ketidakmudahan atau sesuatu yang gampang tidak merubah fakta bahwa Dia tetap Tuhan kan. Saya benar-benar diberkati melalui, I would say ajaran, I would say kesaksian daripada teman-teman yang sepanjang tahun 2025 ini banyak daripada saudara itu yang stepping up daripada comfort zone kalian.
bahkan daripada safe zone kalian. Terutama teman-teman yang mengemban, saya mengemban tugas kali lah ya. Ada yang dijorokin, ada yang secara sadar mengeluarkan dirinya untuk mengambil peran sebagai Connect Community Leaders. Ada yang mengambil pada waktu itu, boleh nggak kalau saya disebut sebagai fasilitator dulu. Tetapi throughout the year saya ngelihat mereka sendiri mengembrace peran tersebut. Dari sebatas tanda kutip fasilitator, mereka menjadi seorang atau menjadi pengembala. Dari yang mungkin hanya sekedar menyediakan ruang, tempat, dan waktu, sampai mereka menyediakan kehidupan mereka itu sebagai wadah untuk kita saling dapat belajar, untuk kita dapat saling bertumbuh. Kita ada yang kita sebut sepanjang tahun ini adalah gospel encounter atau gospel on the ground, di mana teman-teman dari Connect Community Leaders itu membagikan apa yang mereka sudah alami, mereka sedang nantikan, maupun mereka percaya bahwa ini telah membuat saya itu bertumbuh. Semakin memperkenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi dalam sebuah perspektif yang berbeda, kita hampir setiap bulan itu berbicara melalui teman-teman kita dari Connect Community Leaders. Dan tahun ini mungkin sesi Gospel on the Ground yang terakhir akan dibawakan oleh teman-teman dari CC Tamrin. Ya, ada Tungki sama Afro. Kelihatannya cool-cool tapi mungkin agak keringat dingin. No, tapi gue percaya it'll be a blessing. Ya, so boleh gue minta untuk teman-teman juga, bukan support mereka dalam artian mereka needed the support, tapi benar-benar kalian juga bisa melihat bahwa you will learn, you will grow melalui ajaran mereka, melalui kehidupan mereka. Okay, so can we welcome Tungki? Bawa makalah. Ya buat yang belum kenal, nama aku Tungki. Aku sama-sama dengan Apro hari ini ya. Kita melayani di CC Tamrin. CC-nya anak muda nih. Jadi buat yang anak-anak yang berjiwa muda yang belum tertanam, please join. Iya, jadi jujur waktu ditugasin Gospel on the Ground nih aku benar-benar gak siap ya. Aku ngerasa, langsung aja lah ngerasa gak bisa, gak mampu. Aku ngakuin kalau aku tuh termasuk pria-pria tidak bercerita. Apa? Pria-pria tidak bercerita ya? Diam-diam tiba-tiba demam ya, demam berdarah. Aku juga selalu bilang, aduh jantungku lemah ya, jantungku lemah. Kemarin minta tolong, Ko Dani boleh gak sih aku tugas stage besok gantiin dulu. Ternyata kalau yang sekarang gak boleh digantiin. Ya, di saat persiapan ini aku belum siap, waktu di persiapan ini ya aku ngerasa gak siap. Ada satu yang nguatin aku juga. Ko Erik tuh tiap hari tuh sharing ini firman sama renungan di grup. Kadang-kadang aku baca itu bagus banget untuk memulai hari. Kira-kira bunyinya gini nih. Ya nih, ya intinya kalau kadang-kadang kita tuh frustasi karena kita ngelewatin battle tuh, padahal ini battle ya Tuhan, tapi kita yang bukan Tuhan, makanya kenapa kita ngerasa kita selalu gak mampu. Dan ini benar, ini battle ya Tuhan, jadi bukan aku yang harus ngerasa sanggup dan bisa, aku bawa Tuhan. Karena Tuhan ini akan berperan di sharing ini, jadi aku mohon dukungan dan doanya teman-teman. Jadi waktu aku berdoa ya mempersiapkan sharing ini, aku berpikir bahwa seumur hidup ini tuh tentang Tuhan yang mengubahkan hidup aku, merestorasi hidup aku. Jadi aku ambil judul sharing ini adalah tentang restorasi. Ya. Apa itu restorasi? Jadi restorasi itu kalau dalam definisi umumnya ya, restorasi itu atau pemulihan dalam definisi umum disebutkan sebagai tindakan untuk memulihkan, memperbaiki,
dan membangun kembali sesuatu ke kondisi semula, ke kondisi terbaiknya. Kira-kira apa yang sering kita restorasi? Mungkin Koyo punya Hot Wheels-nya dia yang lama itu pasti direstorasi ya. Kadang-kadang juga otomotif, furniture yang lama, jam, sepatu. Karena kita sayang, kita perbarui itu kita restorasi. Banyak hal ya yang kita sayang, kita restorasi. Istri? Enggak mungkin ya. Istri jangan direstorasi. Kalau istri, enggak boleh. Cuma Tuhan yang mampu merestorasi. Wah. Ya kalau pengen hidup kita direstorasi, bukan pendukung bola ya. Kalau mau hidupnya direstorasi, dukung Arsenal lah. Ya. Daripada hidup kalian ini susah-susah ngedukung tim lainnya. Jadi sebagai orang percaya kita sama-sama sadar bahwa kita tuh manusia yang udah dirusak oleh dosa. Dan puji Tuhannya kita juga percaya bahwa kita udah diselamatkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Pada awal mulanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan tujuan agar manusia menjadi makhluk yang bisa mengasihi. Ini ada Pastor Cliff pernah bilang gini. Pastor Cliff itu aku sering lihat dia di YouTube karena dia suka mendebat mahasiswa-mahasiswa di universitas yang non believer, karena mereka rajin belajar, mereka akhirnya rama-rama hidupnya tuh lebih ke arah rasional dan nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Dia suka mendebat mahasiswa itu. Aku nggak nonton karena suka debat ya, tapi poin-poin rasional yang dia kasih tahu. Dia bilang kayak gini, God choose to partially limit His own power by giving human free will. Tuhan membatasi, Tuhan yang punya kuasa itu dia membatasi kuasanya dia dengan memberikan manusia free will. That's for love to be real, it must be freely chosen. God did not want human to be little puppet or robot who automatically love Him. He wanted a genuine relationship. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang diprogram, kasih itu bukan sesuatu yang direncanakan, kasih itu adalah sesuatu yang kita pilih. Ini kadang-kadang bahasanya, Tuhan terbatas ya. Tuhan itu saking maunya kita punya kasih, dia bisa berani untuk membatasi dirinya kita. Membatasi dirinya dia. Kenyataannya karena free will ini juga kita gagal untuk tetap memilih untuk mengasihi Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Kita jatuh dalam dosa. Kita sadar kalau kita menjadi ciptaan yang rusak karena gagalnya kita untuk tetap memilih mengasihi Tuhan. Dan kita bahkan gagal untuk sadar dan tahu caranya untuk mengasihi Tuhan. Jadi ada kisah di Injil Yohanes yang menceritakan bagaimana Tuhan berusaha kembali merestorasi kasih kita yang udah dirusak oleh dosa ini jadi seperti baru, seperti waktu Tuhan awal-awal berencana menciptakan manusia. Yaitu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Aku mau kita sama-sama baca supaya kita boleh mengalami percakapan ini ya. Kita bisa sama-sama mengetahui apa yang terjadi lewat kisah ini. Aku akan baca di ayat yang ke-16 mungkin. Nanti kita sama-sama mulai baca dari sama-sama ya, semuanya baca dari ayat 15. Atau enggak semuanya deh, kita sama-sama baca aja, ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. 3 2 1. Kata Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepada dua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sering nih ya, istriku nih, waktu zaman-zaman pacaran, kayaknya banyak deh cewek ya, selalu begitu. Kamu sayang gak sih sama aku ya? Kadang-kadang kita berpikir kayak ini pertanyaan jebakan atau apa ini? Ya, tapi kita juga laki-laki kadang-kadang susah juga bilang ini. Kita kadang-kadang ditanya sayang, ya kita kan udah melakukan banyak hal ya, banyaklah ngejelasin. Itu terjadi tahun 1, tahun kedua pacaran, bahkan sampai sudah menikah masih aja ditanyain. Bener gak sih kamu sayang sama aku? Udah nikah masih ditanyain. Jadi ini tuh semacam mungkin apa? Aku mengartikannya kayak dia memastikan lagi apakah benar. Jadi di ayat ini 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi awal membaca kisah ini terdengar seperti Tuhan sedang melakukan pengulangan untuk memastikan bahwa Simon Petrus apakah benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi ketika ia mencermati kisah ini lewat kita mencermati terjemahan aslinya nih ya, dari scripture aslinya di Greek translation, kita akan menemukan sesuatu yang menarik, teman. Jadi kasih yang terus ditekankan Tuhan Yesus di dalam percakapannya dengan Simon Petrus ini, di dalam Greek translationnya dia menggunakan kata agape, agapas atau agapeo ya. Boleh di ini aja, Ci. Nah, sedangkan kasih yang di-offer oleh Simon Petrus di dalam kasih artinya itu dia menggunakan terjemahannya katanya kata-kata phileo. Yang meskipun keduanya memiliki arti mengasihi, namun kedalaman kasihnya akan dirasa berbeda ketika memahami artinya. Jadi kalau kita di dalam transkrip aslinya tuh yang dipakai Tuhan Yesus di dalam bahasa kasihnya tuh adalah kasih agape, dan yang disebutkan kasih yang dipakai oleh Simon Petrus itu adalah phileo. Phileo ini mungkin kita sering ini apa dengar waktu pelajaran agama waktu SMA ya, ada kasih eros dan lain-lain. Kasih phileo ini adalah kasih yang karena ada alasannya, karena persaudaraan, karena hubungan kerjasama, karena apa hubungan yang sudah terjadi sekian lama. Tapi kalau kasih agape ini mungkin kasih yang tulus ya, tanpa syarat, tidak ada suatu kondisi apapun. Biasanya kasih yang Tuhan berikan kepada manusia, dan biasanya kasih yang dimiliki orang tua saat memiliki anak. Kasih yang tanpa syarat lah. Ini banyak banget dibahas. Aku bawa materi ini karena waktu itu ada siapa yang namanya David Blinov, dia ngebahas ini tentang kasih yang dibawa sama di ayat ini untuk memberitahu ke kita kalau ini ada sesuatu yang menarik. Jadi kalau diterjemahin secara ini antara agape dan phileo ini, terjemahannya akan menjadi kayak gini. Boleh di next? Ya, kayak begini nih. Yesus tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi kasih agape kepadaku? Simon bilang, benar Tuhan, jawabnya, engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo engkau. Yesus tanya lagi untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape aku? Simon bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo engkau. Kasih yang lebih kecil daripada kasih agape. Pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus mengubah pertanyaan kasihnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi phileo aku? Nah, di sini hati Simon Petrus menjadi bersedih di pertanyaan ketiga. Iya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi phileo engkau. Ini contohnya nih. Antul mana, brother? Bro, do you love me, bro? Nah, phileo tuh. Iya kayak gitu. Oh enggak lah, mudah-mudahan itu agape ya. Jadi kalau kita cermati lagi dalam percakapan ini, pertanyaan kasih yang Tuhan tanyakan kepada Simon Petrus itu bukan pengulangan. Itu adalah bukan juga Tuhan sedang memastikan kalau Simon Petrus apakah mengasihi Tuhan Yesus. Percakapan ini merupakan suatu restorasi
terhadap kasihnya Simon Petrus. Tuhan Yesus dengan lembut, lewat percakapan ini mengarahkan Simon Petrus kembali kepada pengertian kasih agape yang seharusnya Simon Petrus berikan waktu Simon Petrus over kasih yang pileo. Ya, pertanyaan berulang itu bukan integrasi, pertanyaan berulang itu adalah proses restorasi. Jadi melalui percakapan ini Tuhan ingin agar Simon Petrus kembali sadar akan kasih yang seharusnya ia offer kepada Tuhan, yaitu kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, yang tulus, yang terjadi karena relasi yang lebih dalam di dalam Tuhan ya. Tetapi mengetahui kasihnya Simon ini ya, kasih yang apa adanya nih, kasih pileo yang Simon Petrus berikan, Tuhan tuh berusaha merestorasinya, mengembalikannya kepada pengertian yang seharusnya. Bisa kita bayangin ya dari kita baca firman tadi. Jadi kalau kita bayangin ya, Tuhan tuh datang kepada Simon. Ini konteksnya Tuhan udah bangkit, terus Tuhan ketemu Simon lagi, dia menanyakan, ini pertanyaannya udah pernah dia tanya juga sebelumnya, dia tanya lagi sama Simon. Simon Petrus, anak Yohanes, apa benar engkau mengasihiku lebih daripada ini? Engkau mengasihiku dengan agape, dengan sangat dalam. Simon Petrus, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Kasih pileo. Enggak, bukan begitu, bukan kasih pileo. Maksud Tuhan di pertanyaan keduanya. Apakah kau mengasihi agape aku? Kata Tuhan kepada Simon Petrus. Simon Petrus mungkin belum nangkap, tapi dia bilang, ya Tuhan, aku mengasihi pileo. Tuhan lewat pertanyaan yang ketiga, dia datang, dia ubah. Oh ya udah, mungkin Simon Petrus belum ngerti tentang kasih agape. Tuhan tanya dengan pertanyaan yang dengan level kasih yang sama. Simon Petrus, apakah kau mengasihi pileo aku? Di situ Simon Petrus sadar dan tiba-tiba dia sadar dan dia mulai bersedih. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi pileo engkau. Kira-kira begitu kisahnya. Pada pertanyaannya yang ketiga kalinya kepada Simon Petrus, Tuhan datang ke level kasih yang Simon Petrus sanggup untuk berikan, sanggup untuk persembahkan kepada Tuhan. Dan kabar baiknya, meskipun Tuhan di dalam usahanya merestorasi kasih kita, mengajak kita untuk step up, untuk bertumbuh di dalam iman dan kasih, ketika Tuhan menyadari kasih yang kita miliki adalah kasih yang seadanya, iman percaya yang sepertinya nyala api kecil, masih belum siap, masih ragu-ragu. Tuhan dengan segala kesempurnaan kita, ketidaksempurnaan kita, Tuhan tetap menerima level kasih kita itu. Ia tidak pernah berhenti dan menyerah untuk merestorasi kasih kita. Kadang-kadang kita semua nih, semua sama, kita semua sama lah dengan Simon Petrus. Seumur hidup kita sebagai orang percaya, selamanya Tuhan akan memastikan lagi, menanyakan lagi kepada kita. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan akan tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi agape aku? Tuhan tanya kepada kita nih. Pertanyaan yang merupakan ajakan untuk kembali kepada kasih yang benar, kasih yang agape. Kasih yang mungkin sekarang cuma Tuhan yang punya nih. Cuma Tuhan yang mampu memberikannya. Ketika dulu Tuhan menciptakan kita untuk memiliki kasih agape, awal mulanya cuma karena kita sudah berdosa, kita bahkan lupa bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Bahkan kenyataannya kita ini semua sering merasa ya, kita tuh mengasihi Tuhan dengan agape. Kita berani kasih segala hal rasanya kita. Padahal kasih yang kita berikan tuh sering merupakan kasih yang pileo, yang terkadang digerakkan oleh emosi, perasaan pribadi kita. Kita sebagai manusia sering mengaku mengasihi Tuhan, tapi kalau ada masalah, tiba-tiba kasih itu jadi redup. Dibanding kita untuk tetap memilih Tuhan, kita fokus sama masalah kita fokus bagaimana cara menyelesaikan masalah kita fokus sama perasaan duka kita. Bahkan terkadang meragukan dan mempertanyakan kasih dan rencana Tuhan. Jadi
pertengahan tahun ini ya, pertengahan tahun 2005 ini, aku dan Ajeng istriku, kita merayakan 1 tahun pernikahan kita. Kita bersyukur untuk apa-apa yang udah kita capai. Cita-cita kita, rencana-rencana yang udah terwujud, masalah-masalah yang udah kita selesaikan. Wah, kita sukacita untuk semua itu di tahun ini. Tapi dari semua rencana itu ada satu rencana yang jarang sekali kita bicarain, kita bahas dan kita omongin. Yaitu rencana punya anak. Biasanya aku sadar sih, aku tahu kalau Ajeng ini tipe yang gak suka berharap dia. Jadi kalau takutnya kecewa, kalau sudah berharap terus gagal. Jadi sering kalau dia bicara soal anak dia akan bilang ya sedih kasihnya aja. Begitupun aku ketika ditanya sama keluarga atau orang tua, aku akan tanya ya lagi nikmatin waktu-waktu bersama Ajeng lah. Tiba 1 tahun pernikahan kita, aku udah mulai ngerasa nih kayaknya kita perlu bahas ini lebih dalam ya. Kayaknya aku perlu lebih serius ya soal anak ini. Ada satu pagi aku lagi di kantor, tiba-tiba Ajeng WhatsApp aku ya, hasil tes packnya dia. Dia positif, hamil. Wah, tiba-tiba aku langsung ngelihat ini, aku langsung telepon dia tuh. Aku jawab, hah? Oh, itu kayak reaksi hamil di luar nikah ya, kayak kaget ya, hah? Aku nyesel juga kaget kayak gitu, apa? Karena Ajeng bilang, loh kamu ini ya apa? Kaget ya, ini terlalu cepat ya atau apa ya? Terus enggak pokoknya intinya aku bingung lah. Ini aku belum punya kata-kata apa untuk ini. Yang aku tahu aku belum pernah jadi orang tua, tapi mungkin laki-laki yang udah kita yang pernah jadi orang tua pernah sadar ya, waktu kita tiba-tiba merasa menjadi seorang ayah, tiba-tiba hormon-hormon kita tuh menjadi menyatu jadi kuat, lebih protektif, lebih ini, tiba-tiba siap bekerja keras, siap melindungi istri, siap ini, ya tiba-tiba itu semua jadi pikiran kita jadi tajam. Iya, setelah itu aku jadi mencari tahu lah, aku belajar lah, ini harus kayak gimana, cari-cari dokter, cari-cari rumah sakit. Bilang jangan makan ini, jangan makan itu, ya segala sesuatu lah coba aku so tau lah. Ekspresi yang awalnya tadinya kaget itu hari ke hari itu menjadi ekspresi yang sukacita, berusaha menjadi excellence, seolah-olah kita tuh dikasih tahu, dituntun, tahu harus jadi seperti apa. Sambil makin bekerja keras dan belajar, doa-doa aku juga semakin jadi panjang. Doa-doa tadi yang doa Tuhan ini, tiba-tiba doanya ada jadi panjang lagi. Ini doa supaya dimampuin jadi orang tua dan lain-lain. Tapi semua tiba-tiba berubah di awal November bulan ini. Di kontrol ketiga kami dinyatakan kalau janin yang dikandung Ajeng tidak berkembang. Bisa disebut juga hamil kosong. Aku nggak tahu juga istilah medisnya. Jadi janin ini gagal lah. Ajeng harus menjalani prosedur kuret ya, pembersihan rahim, semacam operasi kecil. Ya, tapi puji Tuhannya waktu aku ceritain ini, Ajeng sudah berhasil menjalani prosedur itu dengan lancar. Hari ini Ajeng juga masih dalam proses recovery. Tapi bersyukur dia sudah mulai sehat, sudah mulai bekerja dengan baik. Tapi yang aku ingat banget dari kejadian ini adalah waktu ketika dokter ngasih tahu hal ini kepada kita ya. Setelah ngobrol panjang tuh, perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba jadi perjalanan yang panjang. Itu benar-benar kita nggak ngomong apa-apa. Entah karena sedih, ketakutan. Tapi yang aku tahu di sini kita lagi saling nguatin dengan kita tahu nih kita lagi down masing-masing. Jangan sampai kelihatan kita jatuh gitu. Aku sadar tuh ketika habis itu kan kita makannya di rumah, kita habis ke rumah sakit kita belum sempat makan, kita makan di rumah. Biasanya aku tuh komplain kalau habis makan dia beres-beres bunyi aja brak sana sini. Tapi Ajeng geser kursi aja pelan-pelan banget.
taruh piring pelan-pelan. Jadi seakan-akan supaya aku nggak ada komplain, aku nggak nyaman. Karena dia tahu aku lagi nggak nyaman, aku lagi down. Padahal dia juga ngerasain hal yang sama. Dan waktu di dapur juga aku nggak biarin dia sendirian nyuci piring, aku coba pura-pura sibuk di dapur juga supaya dia nggak sendirian lah di dapur. Aku harus tetap fit waktu itu, aku jadi aku sadar ya, waktu apapun yang Ajeng lakuin itu buat aku supaya aku tetap kuat, tetap fit. Karena di sini komandannya aku, jadi dia harus memperlihatkan kalau ini bukan masalah, ini kita tetap harus hadapin sama-sama. Mengetahui hal itu tuh aku jadi sebel banget. Ini pengalaman pertama buat aku. Jadi aku belum tahu harus bicara apa sama Ajeng, belum tahu harus bagaimana. Rasanya juga kayak kehilangan kepercayaan diri. Doa yang tadinya panjang tiba-tiba jadi doa yang seadanya. Dan aku udah siap nih untuk bilang sama Koklin, bulan ini aku gak siap nih untuk sharing gospel growth. Udah tinggal mundur aja deh. Aku lagi belum siap. Aku udah siap untuk beresin dulu lah masalah-masalah aku. Terus aku ingat lagi sama waktu pertama kali mau siapin sermon ini sharing ini, aku lagi baca ayat Yoel 2 ya. Di situ ada, aku mungkin nggak ada di sini atau ada ya. Di Yoel 2 ayat 12 sampai 13 ini bicara soal empty prayer, doa yang kosong. Jadi firmannya kayak gini ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan menggaduh. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih, penyayang. Waktu aku mempelajari ayat ini, waktu mempersiapkan sharing Gospel Underground, ini pengen aku bagiin tentang kalau kita berdoa tuh ya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan memberikan segenap hati kita. It's okay untuk menggaduh atau enggak mengeluh. So aku berdoa dengan cara mengeluh kepada Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, kalau ini rencana yang Tuhan kira baik, enggak. Aku enggak ngerasa ini baik. Kalau Tuhan lagi ngasih ini pembelajaran, enggak. Aku enggak ngerasa aku belajar sesuatu yang baik di sini Tuhan. Kalau Tuhan lagi menguatkan aku makin lemah. Kalau Tuhan bilang ini membuat aku semakin percaya diri, enggak. Habis ini aku akan jatuh dan lebih jatuh. Dan tahu apa, habis berdoa itu ya, tiba-tiba Tuhan kayak diam, gak ada bersuara apa-apa. Bersyukurnya 2 minggu lalu, Pastor Kit bilang ya, Tuhan yang gak menjawab doa kita yang diem, itu Tuhan yang mau kita mengenal diri kita lebih dalam. Dan aku jadi tahu kayak, kecil banget imanku nih bener-bener. Hancur banget aku sama kayak gini aja. Relasi aku sama Tuhan, aku berani bilang-bilang hal-hal yang mungkin ya buat kita kayak gak pantas lah. Setelah segala sesuatu kebaikan Tuhan, aku masih meragukan rencananya Tuhan. Gak jauh dari itu tiba-tiba aku lagi scroll IG ya, aku dapat satu ayat, mungkin teman-teman bisa buka, gak ada di sini juga, di Yoel 2 ayat 25. Aku tadinya baca Yoel ini, aku ngerasa kayak, wah gak ada nih. Ayat Yoel 2 ayat 25 ini pernah aku baca tulisannya kayak gini. Tapi pas aku dapatnya di IG tiba-tiba kayak, masa ada ayat ini yang aku udah baca-baca. Yoel 2 ayat 25, tapi terjemahan NLT. Yoel 2 ayat 25, terjemahan NLT. The Lord says, I will give you back what you lost. Waktu aku baca itu aku langsung kayak, Tuhan gak pakai perumpamaan, gak apa-apa, dia langsung kayak bicara secara langsung. Dia bicara secara langsung kepada apa yang lagi aku alamin, gitu. I will give you back what you lost. Aku miss wall ayat, tapi dapetnya dari Instagram.
Habis itu ya aku mulai ini lagi, belajar lagi gimana prosedur kuret yang harus Ajang lakuin. Aku tanya agen insurance aku apakah ini bisa di cover. Terus aku ini juga minta leader aku doain aku juga. Aku lihat lagi bahan sharing aku. Oh, aku harus lanjutin sharing ini. Jangan cuma gara-gara ini aku nggak lanjutin sharing aku. Perlahan-lahan aku perbaikin lagi. Mungkin aku jatuh tapi aku perlahan-lahan coba untuk jalanin lagi. Doanya masih pendek-pendek, nggak doa yang sepanjang kayak waktu awal aku tahu kabar baik ini, tapi waktu aku baca sharing ini ya, Tuhan bicara langsung, do you love me? Aku bilang sama Tuhan kayak, kasihku, kasih yang gak sempurna Tuhan. Kasihku tuh kasih yang ragu-ragu. Kadang-kadang aku lupa juga cara mengasihimu. Ya aku gak perlu jawaban Tuhan apakah dia menerima kasihnya. Karena aku tahu lewat sharing ini, Tuhan bukan hanya menerima kasih. Yang aku bilang kasih tidak sempurna yang aku kasih, tetapi Tuhan juga merestorasinya. Ketika kasih kita yang kita persembahkan kepada Tuhan hanyalah kasih Pileo, Tuhan tidak menolaknya. Ia datang kepada Simon Petrus dengan menanyakan level kasih yang sama yang mampu Simon Petrus berikan. Apakah kau mengasihi Pileo aku, kata Tuhan. Ya, it's okay, gak apa-apa kasihnya Pileo, tapi aku akan tetap mengasihi secara agape kepadamu ya, Simon Petrus. Tuhan dengan lembut sedikit demi sedikit, ia merestorasi kasih kita. Mendorong hati kita untuk step up kepada level kasih yang sama yang Tuhan bisa tawarkan kepada kita. Tuhan mau kita percaya kepadanya, terus setia pada ketaatan, dan bertumbuh di dalamnya. Sampai pada suatu hari, Tuhan kembali bertanya kepada kita pertanyaan ini, apakah kau mengasihi agape itu? Apakah engkau mengasihi agape kepadaku? Kita bisa tanpa keraguan jawab kepada Tuhan, ya tentu saja aku mengasihi agape ya Tuhan. Kasih yang terus setia kita putuskan, kasih yang tanpa syarat. Di dalamnya ada pengorbanan, tidak ada perhitungan. So we said amin, amin, amin. Sama kasih kita itu semua. Ya itu semua teman-teman. Ini belum selesai. Our sister Apro akan melanjutkan, please. Thank you, Ki. Wow, powerful sharing. Kita kasih applause lagi buat Tungki yang sudah melewati banyak hal. Dan wow, masih deg-degan. Ya, to be completely honest, 2025 sebenarnya I'm not a fan. Aku gak terlalu suka tahun ini sebenarnya, tapi here I am, hari ini berdiri di sini. Kalau bukan karena Tuhan, pasti gak bisa. Dan semuanya karena Tuhan, dan semoga apa yang bisa dibagikan hari ini boleh memberkati teman-teman semua. Dan saya mau melanjutkan Gospel Underground kita pada pagi hari ini. Waktu awal tanya sama Tuhan, apa yang harus disampaikan? Tuhan dengan jelas bilang, mulai dengan apa yang saya tanam di groundmu. Mulai dengan apa yang saya kerjakan. Karena ini tentang bukan it's your story, but it's our story. Jadi Tuhan bilang, ayo, ini perjalanan kita, dan aku mau melanjutkan apa yang sudah Tungki bagikan tadi. Kalau kita lihat tadi pertanyaan yang apakah engkau mengasihi aku, itu tuh sebenarnya dilakukan pagi-pagi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya sama murid-muridnya dan mereka lagi sarapan. Jadi ini bukan hanya Tuhan Yesus dan Simon Petrus saja, enggak, tapi dia bersama murid-muridnya yang lain. Ini menunjukkan bahwa restorasi tidak pernah terjadi di dalam isolasi. Itu platform sebesar ini, sebelum Tungki share apa yang dia cerita, dia udah share itu di CC, dan kita bersyukur Tungki mau share raw momen ini karena gak semua orang bisa cerita ini. Dan aku percaya mungkin apa yang hari ini masih jadi cerita-cerita di tempat yang private teman-teman, itu akan jadi kesaksian besar buat orang-orang yang Tuhan percayakan dengar kesaksian teman-teman. Restorasi itu gak pernah terjadi dalam isolasi.
Petrus dipulihkan di depan teman-temannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apakah engkau mengasihi aku? Itu ditanya di depan teman-temannya. Jadi bukan sendirian, bukan diam-diam, bukan private moment. Mengapa teman-teman? Karena kasih tidak bertumbuh sendirian. Kasih dipulihkan lewat relasi. Dan dia dibentuk ulang lewat perjumpaan. Dilatih lewat orang-orang yang berjalan bersama dengan kita. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, kasih itu dilatih ya. Jadi sangat mudah kita misalnya nih kita di komunitas hobi. Itu sangat mudah kita bisa klik, kita bisa sayang karena kita sama-sama suka motor besar gitu, moge. Komunitas moge ada ya. Sangat mudah gitu kita untuk klik yang kayak nggak perlu cari-cari di mana ya samanya supaya kita bisa relevan gitu karena kita komunitas hobi gitu loh. Tapi aku belajar untuk bahwa kasih itu dilatih ya kalau di CCW ya lewat CC gitu. Dilatih banget bagaimana mengasihi orang-orang yang mungkin pace-nya lagi gak sama nih sama kita. Jadi either kita mundur selangkah atau kita paksa teman kita maju gitu loh. Jadi kita melatih gitu. Nah ini yang saya dapati juga ketika memutuskan untuk kembali lagi berkomunitas di gereja ini lebih tepatnya sebagai orang yang tumbuh dan besar di komunitas bahkan dari kecil dari sekolah minggu tuh udah kayak suka banget mengambil peran-peran untuk jadi apa yang bisa dilakukan supaya komunitas ini bagus gitu. Kayak ada selalu mental panitia. Panitia mentality itu kuat banget. Nah jadi ketika memulai season yang baru pindah ke Jakarta 5 tahun yang lalu tepatnya itu tuh mulai timbul nih perasaan-perasaan yang kayaknya seru ya. Kalau kayak kuliah dulu kita bilangnya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Kayaknya seru ya, ipu-ipu, ibadah pulang. Ipu-ipu enggak tuh. Jadi kayaknya seru banget tidak mengambil peran, gak ada yang tungguin, gak harus janjian, gak harus yang di tengah-tengah minggu ada mau ketemu siapa untuk ngapain gitu. Kayaknya enak banget. Kayaknya saya cukup hadir sebisanya aja dan seperlunya. Bahkan kayak ide-ide yang timbul itu kayak udah liar banget nih tentang Jakarta kan. Kayaknya seru church hopping aja deh kalau istilah anak sekarang ya. Church hopping pada tahu ya teman-teman? Hari Minggu ini di sini, minggu depan ke sana, minggu depan ke sana lagi, ke sana. Jadi wah dia akan pindah-pindah mencari sesuai kebutuhan. Kalau hari ini saya lagi pengen yang kusyuk, saya akan cari yang kusyuk. Kalau hari ini saya lagi makan gula gitu, saya akan cari yang heboh gitu. Jadi kayaknya itu tuh udah ada dalam agendaku ketika pertama kali mau pindah ke Jakarta. Jadi church hopping aja seru kali ya, gak usah yang tertanam banget, yang berkomitmen banget gitu. Jadi ini hal yang ternyata Tuhan pertemukan, Tuhan bawa dengan orang-orang yang mau ngajarin, mau membentuk lagi si batu ini, si keras ini untuk merendahkan hatinya, untuk belajar lagi bahwa perjalanan ini tuh Tuhan mau pakai orang-orang yang Tuhan taruh di musim yang baru dan Tuhan juga mau pakai aku untuk bertemu orang-orang di musim yang sudah Tuhan sediakan. Nah ada satu cerita di Alkitab yang sampai hari ini selalu merema bagi saya ketika kita berbicara tentang sebuah perjalanan bersama komunitas atau sebuah restorasi yang terjadi dalam sebuah komunitas, yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah kalau kita ingat lagi ceritanya waktu di sekolah minggu, itu terjadi Tuhan Yesus itu lagi di sebuah ruangan, dia lagi mengajar dan banyak banget yang namanya Tuhan Yesus ya, dia kemanapun sold out. Kalau kayak konser gitu ya, kemanapun dia pergi sold out gitu, orang war tiket. Jadi penuh banget. Terus ada satu orang lumpuh yang teman-temannya ini bertekad untuk ini harus disembuhkan gitu, kayak dia harus disembuhkan nih pada hari itu. Jadi kita bisa baca sama-sama dulu di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Kita boleh baca sama-sama dari ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar,
ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu." Sebelum saya lanjut, ayat 20 itu Tuhan bilang ketika Yesus melihat iman mereka, bukan imannya si lumpuh. Dia melihat iman teman-teman yang bawa. Dan mereka melakukan hal yang ekstrim ya teman-teman untuk mempertemukan orang lumpuh ini ke Tuhan Yesus. Itu boleh kita baca. Mereka membongkar atap itu. Dalam perjalanan kita bersama dengan teman-teman, pernahkah kita sampai se-ekstrim itu untuk membawa orang kenal Tuhan, kita bongkar atap hotel? Ya kita belum di level itu ya. Masih untuk supaya gimana caranya, kita kayak macet aja kita udah lihat di Maps. Kayaknya aku, sorry Kak, kayaknya aku gak datang hari ini. Enggak, ini bukan kisah nyata. Tapi maksudnya ada hal-hal yang kita bisa kompromikan gitu di zaman ini. Di beberapa tahun, di ribuan tahun lalu, ada orang yang mau bongkar atap loh. Kalau saya sebagai yang punya bangunan, marah dulu ya, wah. Tapi kayak mereka melakukan itu supaya orang ini bisa ketemu gitu loh. Bisa ketemu sama Tuhan Yesus dan bisa disembuhkan. Tuhan memakai orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Boleh dilihat mungkin kiri kanannya. Oh ini kalau yang yang itu yang introvert langsung aduh aku gak suka banget pertanyaan-pertanyaan. Boleh dilihat, boleh salaman, itu paling gak suka ya. Tapi iya orang lumpuh Tuhan pulihkan di tengah kerumunan. Itu yang saksikan kisah heroik sahabat-sahabat menurunkan teman-teman ini banyak ya teman-teman. Terus Petrus juga dipulihkan di depan para murid-muridnya. Orang lumpuh itu gak bisa datang sendiri. Mungkin hari ini kita orang lumpuh itu. Secara kemampuan fisik kita gak bisa datang nih sama Tuhan. Banyak dari kita yang menjalani musim tertentu yang terlalu lelah, terlalu luka, terlalu jatuh, terlalu malu, terlalu hancur. Dan kita lagi gak bisa sebenarnya datang. Nah di situ Tuhan taruh orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan kita. Karena restorasi dimulai bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan orang lain yang ada, yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita saat ini. Setelah mengalami restorasi itu, ternyata ini step up ya. Setelah dia tanya apakah engkau mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya restorasi ini bukan hanya untuk membuat kita jadi lebih baik, tapi selalu menuju penugasan. Jadi bukan sampai di kita menerima kasih karunia, tidur gitu. Tapi selalu menuju penugasan, karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu akan membuat kita maju. Bukan hanya sembuh, tapi kita mau maju yang kayak, banyak nih yang kayak gue. Banyak nih yang keluarganya hancur dan harus dengar kesaksian ini. Banyak nih yang hubungan-hubungan di masa lalunya menyebabkan banyak trauma dan banyak orang yang harus dengar gitu. Jadi ketika kita direstorasi, sudah sepatutnya kita untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Begitupun dengan kita, setelah kita dipulihkan, kita mulai melayani lagi, kita mulai percaya diri lagi, kita kembali kepada komunitas, dan kita mulai berani mengambil tanggung jawab baru. Seperti yang awal tahun ini, ketika kami dikasih kesempatan untuk, ini Cece sudah semakin berkembang, apalagi kayak di City Central semakin banyak orang-orangnya, kita akan split, mungkin jadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Dan kalau saya sebenarnya awalnya merasa belum mau untuk di tahun ini karena masih banyak beberapa pertimbangan.
Tetapi, oh ya, di sepanjang tahun ini, 6 bulan terakhir kita banyak membahas tentang discipleship ya, tentang komunitas, bagaimana tujuan utama Tuhan ketika dia sebelum naik, Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu yang bikin merasa gak layak, gak mampu, gak bisa, karena ketika disuruh ayo step up untuk ngambil tanggung jawab baru di CC, selalu berpikir menjadikan mereka muridku. Itu yang bikin kita banyak kayak berdalih-dalih kan. Padahal Tuhan bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridmu, bukan muridnya gembalamu, bukan muridnya mentormu, enggak, tapi muridku. Jadi kita semua di sini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita banyak yang mungkin sedang mengalami situasi seperti si lumpuh tadi ya teman-teman. Banyak yang sedang tidak di musim yang tanda kutip produktif, yang mungkin rasanya kayak boleh gak tahun ini saya duduk diam dulu gak ngapa-ngapain. Tapi ternyata ketika Tuhan merestor semua hidup kita, dia datang dengan ayo gembalakanlah murid-muridku. Jadi menjadi gembala, menjadi itu bukan tentang kayak kamu memimpin sesuatu, enggak. Dimulai dari kamu menjadi teman. Tidak harus se-ekstrim teman-teman si lumpuh yang datang untuk membongkar semua atap, tetapi kita menjadi teman-teman yang mau ngasih waktu kita, ngasih tenaga kita sedikit, kalau nggak bisa banyak-banyak teman-teman ya, mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara dan saya, hari ini kita menjadi murid Yesus, hari ini kita berdiri, kita duduk di sini, itu karena ada seseorang yang sudah melewati semua proses ini. There's someone who said yes to the calling. Ada orang yang kasih waktunya, yang kalau mau dibilang pulang kerja mending dia tidur, tapi dia masih ngajak teman-teman buat ketemu. Ada yang bisa saya doakan? Ada apa yang bisa saya dengar dari hidupmu saat ini yang bisa saya dukung? Aku mengingat masa-masa ketika pertama kali commit to CC itu di 2020 pas pandemi. Itu kita melakukannya sangat intens dengan Zoom karena memang belum bisa ketemu ya saat itu. Tapi itu tidak pernah kita skip walaupun yang hadir saat itu di Zoom hanya ada 2, 3. Tapi itu selalu ada. Dan menjalani kehidupan di masa-masa pandemi, mengetahui tiap Rabu saya akan bertemu dengan teman-teman ini, itu kasih joy gitu loh. Karena walaupun kita gak tatap muka hari Minggu, tapi saya bisa ketemu dengan teman-teman yang mau kasih waktunya. Dan waktu itu aku ingat banget tiap on Zoom jam 7 itu udah ada Tungki, udah ada Nathan, udah ada Cimanda, mereka sudah standby di situ. Dan mereka itu semua baru pulang kerja, baru melakukan banyak hal. Jadi kalau hari ini kita bisa sampai di hari ini itu karena ada seseorang yang mengatakan iya pada panggilan Tuhan. Jadi kita ingat-ingat lagi dalam proses yang kita sudah lewati, siapa orang-orang yang sudah memberikan waktunya, memberikan hidupnya. Kita mulai satu langkah menjadi seperti mengambil peran, mengambil bagian seperti itu. Karena kebaikan kesetiaan Tuhan sangat cetek kalau hanya yang dengar kesaksiannya hanya 10 orang. Hanya 15. Ini butuh platform yang lebih besar. Semua orang harus mendengar bagaimana Tuhan memulihkan pekerjaan teman-teman, bagaimana Tuhan memulihkan keluarga teman-teman, bagaimana Tuhan memulihkan banyak aspek dalam hidupmu yang kamu sembunyikan. Dan kalau kita nggak bisa di platform yang lebih besar, kita bisa mulai di komunitas-komunitas kecil, di kelompok-kelompok kecil. Dan di CCW menyediakan begitu banyak fasilitas untuk teman-teman bisa dimuridkan lewat Connect Community, lewat mentor-mentor yang ada di sini. Teman-teman silahkan pakai fasilitas itu agar supaya anugerah Tuhan nggak berhenti di dalam kehidupan teman-teman, tetapi mengalir melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya ingat banget waktu pertama-tama mau pelayanan tim musik, tapi ini sebenarnya bagian dari teori-teori yang saya ketahui tentang komunitas. Waktu itu Kak Momon, bersama Kak Momon, sebelum join tuh pasti dia selalu mengarahkan, udah ikut CC kan? Itu selalu pertanyaannya Kak Momon waktu itu. Atau misalnya kayak,
kayak kalau aku kayak, Kak ini dia kayaknya oke deh kalau dibawa ke tim musik. Tapi pastikan ya dia udah tertanam dulu aku pikir ini hanya kayak apa ya, rule aja supaya semuanya memulai dari dasar yang sama gitu loh. Jadi jangan dulu itu kan kayak, oh iya kalau kamu mau pelayanan kamu harus ikut bla 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 banyak banget kan. Jadi aku pikir ya ini hanya bagian dari ini aja sih peraturan-peraturan di gereja. Tapi ternyata lebih jauh dari itu. Waktu itu Kak Momon sharing, Kak Momon bilang waktu dalam percakapan pribadi, dia bilang kenapa penting kalau misalnya teman-teman yang melayani bersama dengan kita itu kita sudah CC dulu sama-sama, karena hari ini yang berdiri di depan, di kiri, kanan, di belakang, semua itu bukan orang-orang yang melewati minggunya dengan kemenangan. Mungkin dia minggu itu butuh banget disupport, tapi dia harus pelayanan dan kita jadi teman yang support dia di situ. Kita tahu kayak, oh hari ini gue tugas, gue chorus board dan di sebelah gue yang live streaming dia lagi gak oke nih. Aku harus hadir di situ, aku harus pastikan dia tidak semakin terbeban dan dia bisa melayani Tuhan hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja, dan saya mau jadi teman yang support dia. Jadi ternyata itu yang bikin saya belajar bahwa itu bukan cuma peraturan, kalau kamu mau melayani aku, kamu harus begini. Enggak, tetapi supaya kita tahu hari ini teman di kiri kanan kita apa yang bisa disupport, apa yang bisa didoakan. Karena dari awal pun ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia enggak panggil untuk ayo pelayanan dong, enggak. Kalau baca di Alkitab, come and follow me, ayo ikut aku. Jadi bukan ayo melayani aku. Jadi sebelum orang-orang mau melayani, memberikan hidupnya, dia harus lihat dulu Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Jadi kita enggak yang kayak aduh enggak ada nih yang bisa pelayanan, enggak ada. Jadi kita tahu betul bahwa pertama-tama sebelum kita melayani, kita memberi diri untuk dimuridkan, bukan menjadi muridnya siapa-siapa. Kalau teman-teman pun tidak bertumbuh, tidak dimuridkan di sini tidak apa-apa. Banyak banget platform yang Tuhan bisa pakai dan saya percaya banget Tuhan bisa bekerja besar sekali dalam hidup teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa saya butuh nih komunitas dan saat ini saya belum punya, di CCW kita ada Connect Community. Setelah ini teman-teman bisa ngobrol, bisa sama Kodani atau sama salah satu dari kami, nanti bisa diarahkan. Masuk ya, masuk. Bisa diarahkan untuk bertumbuh sesuai dengan musim-musim teman-teman. Kalau kayak misalnya teman-teman, kita harus bersiap juga teman-teman, karena teenager itu on the way ya, cepet banget ya murid-muridnya Kak Evan di sana. Jadi kita harus siap juga, kita harus punya nih, siapkan gembala-gembala untuk menggembalakan para teen. Ya, jadi supaya mereka tidak kayak clueless nih masuk CCW, kayak waduh dewasa-dewasa semua, nanti kita dipaksa untuk cepat dewasa, enggak. Tuhan Yesus sangat concern dengan pertumbuhan, dan aku percaya kita tidak akan pernah kekurangan sumber daya, karena yang punya sumber daya itu Tuhan Yesus. Jadi mintalah. Nah, saya mau mengundang teman-teman tim worship untuk maju. Sebelum saya mengakhiri, saya mau baca tiga ayat. Kita mulai dari Yakobus 5 ayat 16. Boleh kita baca dengan kuat-kuat dan keras. Yakobus 5 ayat 16 kita baca 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Penyembuhan ada dalam kebersamaan. Jadi teman-teman bisa memilih saya mau terbuka sama siapa. Jadi teman-teman tidak menyimpan rapat-rapat luka itu. Karena mungkin ceritamu sudah pernah dilalui oleh teman-teman di sampingmu. Jadi mereka tahu, mereka bisa menuntun teman-teman. Lalu yang kedua, Amsal 27 ayat 17. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pertumbuhan terjadi melalui relasi. Jadi kalau kita gak saling bergesekan, kita gak bisa belajar untuk dewasa, gak bisa belajar untuk mengalah, gak bisa belajar untuk memahami. Jadi gak apa-apa kalau 1-2 hari kita bergesekan, karena itu akan membuat masing-masing dari kita menjadi orang yang tajam dan gak tumpul menghadapi kerasnya dunia ini ya.
Dan yang terakhir Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Kita baca sekali lagi. Ini ayat yang sering banget ada di undangan pernikahan ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kita mau mengucapkan syukur untuk teman-teman yang Tuhan taruh hari ini. Mungkin dia duduk di samping kiri kita, samping kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Karena restorasi selalu butuh teman. Kita membutuhkan satu sama lain. Ketika Tuhan memulihkan kita, Dia tidak memulihkan kita hanya untuk kembali duduk nyaman. Tapi untuk kembali mengasihi, melayani dan menggembalakan seperti pesannya kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini Tuhan manggil kita semua, memulihkan kita, mengisi kita kembali, tapi gak berhenti di situ. Dia mau untuk mengutus kita menjadi saluran pemulihan, saluran restorasi bagi orang-orang lain. Ada satu lagu yang saya suka banget dari Kirk Franklin, judulnya The Last Jesus. Itu di liriknya dia bilang, Sunday everyone looks like you. Jadi kita menjadi orang-orang yang bukan hanya terlihat keren di hari Minggu, yang hanya terlihat kayak dari jauh kayak urapannya udah berasa ya di hari Minggu. Tapi kita menjadi orang-orang yang ketika selesai hari Minggu, kita tetap jadi teman-teman yang bisa diandalkan. Kita menjadi orang-orang yang bisa menopang satu sama lain. Karena Sunday brings us to church and Monday sends us out to be the church. Selamat menjadi gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus terang saya nggak siapin note apa-apa. Karena satu dan lain hal, I was tasked this morning earlier. Saya nggak tahu apa yang Afro tadi sama Tungki akan sampaikan, tapi ketika saya menyimaki apa yang mereka berikan, kesaksian mereka, pelajaran mereka, saya ingat sebuah momen. Waktu itu Mason baru umur 5 tahun kira-kira. Back then nganterin anak saya ke sekolah itu sebuah privilege. I had this opportunity ketika saya perlu mengantarkan Mason ke sekolah sebelum dia berangkat ekstrakurikuler atau field trip. Waktu itu dia umur 5 tahun, pakai baju OR-nya dia, warna kuning, shorts. Dia pakai topi karena dia mau field trip, agak panas. Sekolah meminta orang tua untuk memperlengkapi anak-anaknya dengan topi supaya gak kepanasan. Mason being Mason, dalam artian anak kecil, dia lupas topinya dia dan dia mainin dengan dia punya adjuster. Adjuster itu bukan yang velcro tapi yang lebih kepada mungkin kayak kancing kali ya. Dia pakai main di topinya dan dia nggak bisa pasang itu kembali. Saya tungguin Mason itu sampai dia naik ke bus. Saya berdiri di ruang sekolah, di luar kelasnya. Saya cuma ngeliatin struggle-nya dia. Berupaya dengan sekuat tenaga kemampuan dia untuk pasang adjuster tersebut. Di luar saya ngeliatin ada sedihnya juga. Ada yang, Bu Guru, lu gak peka ngeliatin anak ngemainin gitu kok gak cepet bantu dia. Saya sebagai orang tua yang mengasihi dia, saya pengennya cepet masuk pintu, saya bilang, give me your hand, I will fix it for you. Saya tungguin karena memang gurunya lagi kasih arahan. Saya nggak memalingkan pandangan saya kepada dia, saya cuma tungguin. Dia nggak pernah stop berusaha. Sampai pada akhirnya gurunya ngeliat dan dia ambil sembari memberikan arahan, dia benerin topinya Mason. Setelah itu dia kembalikan topinya dan Mason menggunakan kembali topinya. Dari situ saya bilang terima kasih Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita
itu pasti Tuhan taruh untuk membantu kita. Tuhan taruh untuk ada membantu melewati musim yang kita semua sedang lewati. Saya mau kita melihat dari apa yang saya pelajari dari kesaksian mereka berdua adalah, you guys are never alone. Bahwa Tuhan mampu menggerakkan orang-orang di sekitar saudara. Tinggal apakah kita mau untuk membuka pintu bagi mereka untuk bekerja untuk kebaikan kita semua. Satu hal yang saya percaya betul-betul adalah ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, tidak hanya eksklusif untuk kalian punya kehidupan. Other lives surrounding you will also be transformed. Di situ saya bersyukur sekali untuk Tuhan, terima kasih Engkau telah mempertemukan saya dengan Creative City Worship. 2017 gereja kita waktu itu baru umur 4 tahun kira-kira. Tapi 2017 itu merupakan sebuah musim yang tidak mudah untuk saya lewati dan saya bersyukur. Melalui teman-teman di Connect Community itu benar-benar membantu untuk membentuk saya melewati sebuah musim yang gak mudah. Hari ini kita gak mungkin semua tahu kondisi-kondisi kalian satu persatu. Especially dalam hari Minggu. Connect Community adalah sebuah wadah, adalah sebuah platform yang tersedia bagi setiap dari kalian yang ingin berbagi kehidupan kalian. Saya sangat-sangat bersyukur, berterima kasih semakin banyak dari kalian yang berani membuka bukan cuma rumah saudara, tetapi cerita kehidupan saudara. Apa yang Tungki bagikan saya percaya gak mudah. Apa yang Tungki bagikan saya percaya is very personal to him. Yet he choose untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Gak mudah. Siapa yang diberkati dengan cerita mereka? Please extend this kindness, please extend this privilege dalam kehidupan kalian. Setiap cerita, saya percaya apa yang jahat lempar untuk kita, untuk menjatuhkan kita, itu dapat dirubah sedemikian untuk membangkitkan kita punya mimpi. So sekali lagi I would like to just thank you Tungki Afro. Kalian menyediakan atau membukakan, memberikan waktu kalian untuk mempersiapkan makalah kata Tungki. Ya, saya boleh nggak ajak teman-teman untuk just take a look around you guys. You will see some of the Connect Community leaders. Kalian boleh mendekat kepada mereka. Let us pray for them. Let us pray for one another. Ada Nelson, ada Manda, ada Eric, ada Bayu, ada Momon. Ya, obviously Tungki Tungki Afro. Daniel Lita nggak ada ya, lagi sakit. Ya, please walk around, introduce yourself, and just pray. Ya, mari kita berdiri and let us bow our head and let us pray for them. Bapak, ini kami, terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami mau membawa mereka Tuhan dalam doa kami. Terima kasih untuk hati mereka Tuhan yang Engkau taruh sesuatu dalam yang besar yang lebih daripada mereka sendiri Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menjadikan mereka sebuah channel untuk extend kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kapasitas yang Kau berikan kepada mereka. Kalau mereka terus mau mengasah atau mereka mau terus memberikan kehidupan mereka untuk memberitakan kabar baik,
Kami ucapkan berkat bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Engkau terus perkaya, Engkau terus perlebar. Engkau terus enlarge their capacity to love one another. Terima kasih kalau Engkau telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Terima kasih kalau Engkau membuat mereka berani keluar daripada zona nyaman mereka. Kami tahu tidak ada daripada kami yang sempurna, tidak ada daripada kami yang lebih layak daripada satu sama lain. Siang hari Tuhan, kami ingin mendoakan mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehidupan mereka Tuhan yang mereka sediakan setiap waktu untuk kami. Terima kasih untuk setiap cerita yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, itu akan merubah kehidupan kami, itu akan mendekatkan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan segala sesuatu yang mereka mungkin gumuli secara pribadi, yang mereka mungkin secara tahan secara pribadi. Kami berdoa untuk sebuah breakthrough. Kami berdoa Tuhan untuk berkat-Mu turun atas mereka. Kami berdoa untuk urapan-Mu Tuhan selalu baru, di mana mereka memimpin setiap komsel-komsel ini Tuhan. Speak to them in person, touch them in person. Biarkan mereka kemanapun mereka berada, mereka dapat terus menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, bahwa platform yang ada di gereja ini tidak eksklusif untuk kami saja Tuhan. Tapi juga pada marketplace, the industry that they are in Tuhan. Biarkan mereka semua menjadi the beacon, the light, beacon of light for your glory. You speak blessings over them God. Kami juga Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kerendahan hati mereka Tuhan. Yang senantiasa mereka mau untuk dibentuk. Mereka mau Tuhan senantiasa dikalibrasi ulang. Kami berdoa untuk kebijaksanaan yang sedemikian daripada Engkau Tuhan. Biarkan Engkau terus berperkara melalui kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ini mungkin gak mudah, gak enak. Oleh sebab itu kami butuh Engkau Tuhan. Kau berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin di tempat ini yang senantiasa menyediakan waktu. Segenap mereka punya tenaga, pikiran mereka Tuhan. I want to speak blessings over in each one of them God. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini, hari ini gak dalam kondisi yang baik, kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan. Kami berdoa untuk damai sejahtera-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Sepanjang minggu ke depan ketika mereka menjalani hari-hari mereka, dalam pekerjaan mereka, studi mereka, Engkau berkati. Segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan, boleh memuliakan Engkau, boleh berhasil Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk siang hari ini yang begitu indah. Kami boleh Tuhan mendengarkan sebagian daripada kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Jumpai kami Tuhan di titik di mana Engkau ingin kami berada. Terus bentuk kami, terus rubah kami. Terus proses kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sekali lagi thank you buat Afro, buat Tungki yang udah sharing pada hari ini. Ada beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama aku juga mau welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di CCW. Temannya Ting Ting ya, halo. Teman-teman yang di sebelahnya boleh kasih salam halo. Dan kami berharap boleh ketemu lagi minggu depan beribadah bersama-sama kami lagi di tempat ini. Amin. Oke, selanjutnya
kita ada Connect Community. Nah ini dia yang menjadi bintang pada hari ini. Connect Community, nah buat teman-teman ini kita ada di 5 area di Meruya, Taman Anggrek, Bintaro, Metro Permata, dan Tamrin. Jadi yang belum tergabung dan rindu mau bergabung boleh cari tempat terdekat dan boleh menghubungi mungkin nomor telepon yang di sini atau boleh reach out ke teman-teman di tempat ini. Gitu ya. Jadi mengenai harinya biasanya di sini ada harinya tapi biasanya nanti per minggu akan ada update lagi kalau ada perubahan. Oke, next. Nah ini ada testimony and prayer juga teman-teman yang punya praise report juga atau ada yang mau didoakan boleh menghubungi kontak our prayer team di tempat ini dan semuanya itu private dan confidential jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Terus, nah ini Christmas readings. Nah ini sebenarnya Bible readings kita. Jadi di bulan Desember ini kita random dari Matius, Lukas, Yohanes semuanya ada di sini. Nah buat teman-teman yang memang kayak, aduh aku kok nggak mulai-mulai. Nah mungkin ini saat yang tepat untuk boleh mulai baca Alkitab. Ya, jadi udah ada tanggal-tanggalnya. Aku percaya kita semua mau bertumbuh di tempat ini. Kita mau jadi berkat juga dan sama-sama kita baca ayat-ayat Natal di bulan Desember ini. Amin. Oke, next. Nah ini dia nih yang spesial. Jadi minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Jadi bawa teman-teman kita semua, keponakan, oma, opa, mama, papa, tante, siapapun itulah ya. Gitu boleh dibawa aja ke tempat ini, kita mau rayakan sama-sama Natal tempat ini. Di tempat ini jam 10. Nah gentle reminder, kemarin katanya kan kita disuruh bawa hiasan Natal. Yang hand carry yang bisa dibawa. Nah nanti kita akan sama-sama, gimana Bapak Ketua ngedekor ya pokoknya ya. Oh ya, aku aja ya. Jadi kita akan sama-sama kontribusi untuk mendekor tempat ini dengan hiasan Natal yang kita bawa. Jadi kecil aja mau gantungan yang bola-bola lah apapun boleh ya. Jadi jangan lupa besok dibawa. Nanti akan dibawa pulang lagi kok. Bukan buat kita kan itu. Enggak ya, jadi nanti akan dibawa pulang lagi. Oke, next. Nah ini dia the social media Creative City Worship. Juga kalau teman-teman tadi ada yang ketinggalan mau denger lagi apa tadi sharingnya. Boleh di YouTube kita di Creative City Worship. Biasanya hari Rabu kita udah up yang hari Minggunya baru di up. Oh besok udah, besok udah. Oke mantap, besok udah ada. Dan Instagram kita @ccw Jakarta. Oke, happy Sunday semuanya. God bless. Happy Sunday, God bless you all.